Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gunon Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0578737778. Izin teman-teman, di sini saya akan menjawab tugas 3 dari soal berikut ini. Sudah ada ya teman-teman? Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Di sini pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, kemudian gaji setiap golongan karyawan pada array gaji, sama buat persen array lembur 30. Oke. Jika keadaan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Baik. Sebelum itu, oke teman-teman, di sini saya kebetulan menggunakan aplikasi ketiga ya, yaitu dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini saya sudah setup beberapa hal. Sekarang kita langsung masukkan saja ke bagian-bagian serta codingannya, gitu ya. Sebelumnya kita cek lagi soalnya sebagai berikut. Oke, langsung aja yuk kita masukkan ke soal berikut ini. Oke, langsung saja teman-teman. Scanner. Oke, kita masukkan lagi, kemudian public class gaji karyawan, gitu ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita sesuaikan yang untuk aplikasi gaji karyawan. Nah, di sini juga gaji karyawan ya, itu harus sama ya, boleh beda. Oke, langsung masuk ke soal berikut ini. Kita baca dulu, oke, kemudian langsung saja kita mulai. Kita start dulu teman-teman. Main, oke, main, oke, kemudian kita akan gunakan beberapa metode berikut ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Public static void main, yes, kemudian string, kemudian static kita gunakan ini teman-teman, kemudian kita tambahkan arts. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan scanner, kemudian input sama dengan new scanner. Oke, kemudian system in. Oke, kemudian kita langsung masuk ke arraynya ya, array gaji berdasarkan golongan. Oke, kemudian ini menggunakan double, kemudian gaji sama dengan, kita lihat di sini, oke, 5 juta ya teman-teman, 223. Oke, kemudian oke, 6 juta setengah ya, 223. Oke, kemudian 9 juta setengah ya teman-teman, 9 juta 223. Oke, kita sudah masuk, kita kunci juga. Kemudian next kita gunakan kita not lagi ya di sini ya, array persentase lembur. Oke, next langsung saja kita masukkan sama seperti sebelumnya, double tadi gaji ya, sekarang lembur, kemudian sama dengan, ya teman-teman, di sini sorry sepertinya ini ada kesalahan ya, ini harusnya oke, kemudian lembur ya 30, 32, kemudian 34, kemudian 36 ya. Oke, 36, kemudian 38. Oke, ya teman-teman ya, kita kunci lagi. Next, langsung saja kita coba keluarkan ya, system out print. Oke, next kita gunakan X, kemudian kita keluarkan ya. Oke, program perhitungan gaji karyawan. Oke, dulu tidak. Oke, sudah masuk, kita kunci lagi di sini. Oke, langsung saja kita input golongan, kemudian system out print ya. Atau print ya. Kemudian S, kemudian kita masukkan golongan A, B, C. Kemudian lagi spasi ya teman-teman, kita kunci lagi. Kemudian string, kita pakai string ya teman-teman. String golongan sama dengan input dot next. Yes, kemudian titik to uppercase. Oke. Kemudian kita input jam lembur. Oke teman-teman, kemudian sistem dot print. Oh no. Dot print dong ya guys. Ini juga harusnya sama nih. Dot print. Oke, kemudian
S ya, kemudian mulai menggunakan S kita langsung saja. Kemudian oke. Kemudian masukkan jumlah jam lembur, bagi enter. Kemudian integer jam lembur sama dengan input dot next integer. Teman-teman, kalau kita sudah dapat dot next integer, kemudian kita tambahkan double gaji pokok sama dengan 0, double persen lembur sama dengan 0. Oke, kemudian kita menentukan gaji berdasarkan golongan. Oke, kemudian if golongan dot equals, ya jangan lupa kita pakai equals ya teman-teman ya. Kita cek lagi unobject ya, kita tidak tahu berapa objeknya, ya objek unobject, kemudian p. Oke, golongan equals, a. Kemudian next gaji pokok sama dengan gaji 0. Oke, next. Tadi kan udah if ya. Sekarang kita menggunakan if, sekarang kita menggunakan else. Else if, teman-teman. Kemudian golongan dot equals ya. Kemudian langsung saja kita unobject. Oke. Kemudian kita gunakan B. Kemudian kita turun ke bawah. Oke teman-teman ya. Dan kita langsung lagi tambah lagi sama sudah jelas gaji pokok. Ya, gaji pokok sama dengan ya gaji kemudian 1 ini. Oke. Next kita gunakan lagi else if. Kemudian dari A sudah, B sudah, sekarang C ya. Seperti yang sudah pada soal tadi, kemudian kita langsung saja golongan dot equal golongan equals kemudian object. Kemudian C gaji pokok sama dengan gaji ya gaji 2. Oke. Kemudian terakhir else dan enter lagi system dot out dot printin ya, kemudian x, kemudian golongan tidak valid. Nah, ini untuk golongan tidak valid ya teman-teman. Oke, kita tutup saja langsung di sini. Kita return, kita tutup. Oke, next ya teman-teman, kita tutup lagi di sini. Kita menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Ya teman-teman ya. Kemudian if, kemudian jam lembur sama dengan 1. Kemudian ini ya kita persentase lembur. Oke, in the next sound. Alright, kita enter saya dulu. Kita tulis persentase lembur sama dengan lembur, sampai atas ya, lembur tutup 0. Oke, next. Oke, kemudian else if, sampai ke sebelah ya teman, jam lembur sama dengan 2. Oke, kemudian persen lembur sama dengan lembur, persen lembur, persen lembur. Oke, salah satu ya, kembali sama ya teman-teman. Kemudian kita else if lagi. Setelah jam lembur ya, kali ini ada 3 teman-teman. Terus lagi jam lembur sama dengan 3. Oke, next persen lembur sama dengan lembur 2. Oke, kita tutup. Kemudian else if lagi. Kemudian jika jam lembur sama dengan 4 ya teman-teman, kemungkinan persen lembur sama dengan lembur 3 ya teman-teman ya. Next lagi, terakhir else if jam lembur sama dengan 5. Jam lembur, nah kali kan lebih ya, jadi tambahkan sini teman-teman, sama dengan 5. Kemudian tutup ya, persen lembur sama dengan lembur 4 ya teman-teman ya. Kalau seperti ini sudah di sini sudah, dan enter. Next, menghitung gaji lembur ya, ini gaji lembur, kemudian double gaji lembur ya sama dengan persen lembur bagi 100 dikali gaji pokok ya teman-teman ya. Kemudian menghitung total gaji double, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur ya teman-teman ya. Disebut gaji lembur. Kemudian last kita menentukan outputnya sekarang. Output
system dot out dot printin ya x, kemudian ini apa namanya, n 1 2 3 4 5, hasil perhitungan 1 2 3 4 5 ya teman-teman ya. Kemudian lagi kita copy saja di atas system.printin, kemudian golongan, sini langsung saja golongan, sorry langsung saja sini tulisnya golongan ya, kemudian enter 2 kali ya, enter sekali, ditambah golongan, kemudian ini bisa sama ya guys, kemudian gaji, sorry gaji, tadi golongan ya, sekarang gaji pokok 1 2 3, oke, kemudian gaji pokok itu kita gunakan rupiah. Tambahkan string dot format ya, kemudian setelah format di sini ada format yang notabene dia di sini ada persentase, kemudian 0f, oke, dapat koma gaji pokok, oke, kita tutup. Sama lagi teman-teman di sini. Sekarang kita tulis lagi. Di sini ada tadi sebelumnya itu dijepaskan jam lembur. Jam lembur. Oke, jam lembur. Oke. Oke, next. Kemudian setelah jam lembur itu ada, oh sorry, sini ada jam lembur. Oke. Kemudian setelah jam lembur, sini ada tambah jam lembur. Ya, tambah jam. Ya teman-teman. Kemudian sini lagi ada setelah jam lembur kita ada persen lembur. Oke, kemudian tambah sini ada persen lembur ya, ditambah persen ya, persen lembur tambah persen. Tutup. Nah sekarang setelah persen lembur kita ada ini teman-teman, ini dinamakan sebentar, setelah persen lembur gaji lembur. Oke, kemudian gaji lembur di sini ada rupiah, kemudian ditambah string dot format sama di atas ya, format, kemudian persen, yes, koma titik 0f ya, koma gaji lembur. Oke teman-teman ya. Kelas kita total gaji 2 2 3 enter, rupiah lagi, tambah string sama kayak di atas ya, dot format, format, kemudian sama kayak di atas persen, oke, 0f, oke, kemudian koma, total gaji gitu, oke. Last terakhir input dot close. Oke, oke, sepertinya ini beberapa, oke, kemudian setelah sudah ini ya, saya rasa sudah beberapa sudah masuk soalnya ya, sini beberapa sudah ada yang masuk. Kemudian daripada itu kita coba panggil ya teman-teman, kita panggil saja belajar PT ya, kita panggil saja gaji karyawan .java gitu ya, kita run start debugging gitu. Oke, Java gaji karyawan. Oke, sudah masuk ya program perhitungan gaji karyawan. Oke teman-teman, dari proses yang ada di atas ini beberapa kita sudah coba pastikan ya, ini sudah masuk ya, terkait input golongan A, B, dan C. Oke, ini sudah masuk, berdasarkan golongannya ada, kemudian 30%, 32, 36, sampai 38 ya. Jika karyawan tersebut lembur maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah kemudian ini perhitungannya terkait lembur ya teman-teman. Oke, nah ini area persentase lembur ini kita masukkan di sini nih, yang sebelumnya ditekankan ya teman-teman ya, di sini. Kemudian area berdasarkan golongan ya, ada tiga jenis ya, golongan A untuk 5 juta, golongan B untuk 6,5 juta, golongan C untuk 9,5 juta. Oke, sekarang kita langsung saja kita coba perhitungannya. Oke, jika dia golongan A ya teman-teman, masukkan jumlah lembur ya, golongan A itu 5 juta ya. Nah golongan A itu 5 juta, kemudian jika dia lembur masukkan jumlah jam lembur ya, jumlah jam lembur kita taruh di sini. Jika karyawan lembur 1 jam kita taruh 1 jam ya, 30% ya. Oke, nah oke berikut teman-teman. Oke, hasil perhitungan
Ya, gaji pokok 5 juta, jam lembur 1 juta, jam lembur 1 jam, gaji lembur, total penghasilan ya. Sudah masuk semua perhitungannya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Saya rasa sudah masuk semua terkait perhitungan-perhitungan yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.